Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Niko Dwi Kurniawan, lalu ada teman saya yaitu Antika Maria, Tris Munandar, dan Siti Fatimah Munadia. Di sini kami ingin membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mempunyai persamaan. Silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk menuntaskan suatu kompetensi secara utuh. Artinya di dalam suatu silabus ada kalanya beberapa kompetensi yang sejalan akan disatukan sehingga perkiraan waktunya belum tahu pasti beberapa pertemuan yang akan dilakukan. Sementara itu, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. Lalu di sini ada tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respons siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam RPP meliputi 1. Identitas mata pelajaran, terdiri dari nama mata pelajaran, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. 2. Kompetensi dasar dan indikator-indikator yang hendak dicapai. 3. Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. 4. Kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Yang kelima, alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar, serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang dikuasai. Yang keenam, penilaian dan tindak lanjut, prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk melihat pencapaian belajar siswa serta tindak lanjut dan hasil penilaian. Prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP pada dasarnya merupakan kurikulum mikro yang menggambarkan tujuan atau kompetensi, materi atau isi pembelajaran, kegiatan belajar, dan alat evaluasi yang digunakan. Efektivitas RPP tersebut sangat dipengaruhi beberapa prinsip perencanaan pembelajaran berikut. Perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kondisi siswa. Yang kedua, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran harus memperhitungkan waktu yang tersedia. Yang keempat, perencanaan pembelajaran harus merupakan urutan kegiatan pembelajaran yang sistematis. Yang kelima, perencanaan pembelajaran bila perlu dilengkapi dengan lembaran kerja atau tugas
dan atau lembar observasi. Yang keenam, perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. Dan yang ketujuh, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan pada pendekatan sistem yang menggunakan keterpaduan antara tujuan atau kompetensi, materi, kegiatan belajar, dan evaluasi. Komponen penyusunan RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Dan yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan RPP. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengisi kolom identitas. 2. Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. 3. Menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Lebih rinci dari KD dan indikator, pada saat-saat tertentu, rumusan indikator sama dengan tujuan pembelajaran, karena indikator sudah sangat rinci sehingga tidak dapat dijabarkan lagi. Rumusan tujuan pembelajaran tidak menimbulkan penafsiran ganda. 5. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok atau pembelajaran. Yang keenam, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketujuh, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Langkah-langkah pembelajaran berupa rincian skenario pembelajaran yang mencerminkan penerapan strategi pembelajaran termasuk alokasi waktu setiap tahap. Yang kedelapan, menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. Yang kesembilan, menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh RPP, silakan disimak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.